Jadi, minggu lalu saya udah sempat ngebahas handphone yang satu ini, Xiaomi 12, sebuah flagship yang turun harga dari 10 juta jadi 6 jutaan. Tapi gimana nih, kalau misalnya saya coba adu dengan handphone Xiaomi sendiri yang harganya sama-sama di angka 6 jutaan. Masih tetap bagus atau malah jadi kelihatan jelek? Halo semuanya, kembali dalam Motor Reza, kita ngebahas handphone lagi dan kali ini saya mau ngomongin soal dua handphone Xiaomi, yaitu Xiaomi 12 ya yang udah sempat saya review lagi di video sebelumnya, sama Xiaomi 12T. Nah, alasannya udah saya sebutin di intro, yaitu kisaran harga yang ternyata nggak terlalu jauh, tapi ternyata kalau kita lihat lebih jauh soal speknya itu cukup banyak perbedaan. So, buat yang mungkin masih sempet bingung mau beli Xiaomi 12 atau mungkin 12T, semoga video ini bisa ngebantu. Dengan sekilas ngeliat aja, mungkin udah pada ngeh ya, kalau poin pertama yang paling kelihatan dari kedua handphone ini adalah dari soal ukuran. Mi 12 adalah handphone dengan ukuran yang lebih ringkas, sedangkan Mi 12T adalah handphone yang bisa dibilang lebih besar, lebih konvensional, dan mirip dengan Mi 12 Pro. Dari sini sebenarnya udah bisa dipisahin tuh peminatnya. Kalau emang pengen handphone yang lebih kecil, lebih ringkas, lebih gampang dipegang, ya pilihannya jelas Mi 12 aja. Kedua HP ini juga nggak punya perbedaan berarti dari penempatan tombol yang mana sebenarnya mayoritas sama kecuali untuk posisi speaker di bawah serta slot SIM card yang ketukar. Kemudian kalau kita masuk ke bagian berikutnya yaitu layar, selain perbedaan dari ukuran yang udah jelas ya karena ukuran HP-nya sendiri nggak sama, ada lagi yaitu soal bentuk di bagian kacanya, di mana Mi 12 dia menggunakan model melengkung di pinggir alias curve, sedangkan Mi 12T itu layarnya rata standar yang biasa aja. Kalau berdasarkan selera masyarakat yang sering saya baca-baca di kolom komentar, kan kayaknya banyakan yang lebih suka dengan layar rata ya dibandingkan curve di pinggir. Ada yang bilang karena lebih enak pasti pegang, ada yang bilang karena lebih enak juga pasti pakai nonton, ada yang juga bilang lebih nyaman untuk pemasangan dan pencarian anti gores segala macamnya. Tapi ya itu semua sih sebenarnya kalau menurut saya balik lagi ke selera, mau pakai yang curve atau yang rata biasa. Habis itu kalau kita lihat dari segi speknya sendiri, jenis panel sebenarnya tuh dari kedua HP ini mirip-mirip ya. Sama-sama ada AMOLED ya, satunya Super AMOLED, satunya AMOLED aja. Tapi kalau untuk segi resolusi, Mi 12T ini lebih tinggi. Refresh rate-nya juga sama-sama 120 Hz yang paling tinggi. Cuma kalau berdasarkan keterangan yang ditulis di website Xiaomi Indonesia maupun Xiaomi yang global, kelihatan kalau Mi 12T ini sudah mendukung adaptive sync atau variable refresh rate, sedangkan Mi 12 itu belum ya. Paling nggak kalau kita lihat dari rentetan spesifikasi yang dijabarkan ya bisa kelihatan bedanya. Untuk kualitas visual pada pemakaian sehari-hari sebenarnya sih mayoritas nggak kelihatan beda jauh dan orang pada umumnya saya yakin juga nggak bakal ngeh apalagi kalau nggak ada komparasinya. Tapi semasa nyoba ini pula saya ngelihat sesuatu yang cukup menarik, yaitu dari segi kecerahan yang justru terlihat lebih tinggi di Mi 12T. Nah di sini saya coba di bagian home screen dengan tingkat brightness yang saya samain dan bisa kelihatan bedanya ya. Habis itu ketika dipakai nonton pun dengan tingkat brightness yang sama atau bahkan lebih rendah, Mi 12T masih terlihat lebih terang juga. Selain itu, seperti yang udah sempat saya omongin juga di video reviewnya si Mi 12 minggu lalu, HP ini speakernya kan kalah kencang dengan Mi 12T dan memang demikian dari contohnya. Jadi, kalau misal dari segi multimedia, audiovisual seperti nonton, kalau menurut saya sih masih bagusan Mi 12T. Lanjut kita masuk ke perbandingan berikutnya nih ya, yang mungkin ada pada penasaran yaitu dari segi specs, karena di sini cukup banyak perbedaan yang mungkin ya akan mempengaruhi dari segi experience pemakaiannya. Kita mulai dari Mi 12T dulu ya, yang memang dari awal dia udah ada di harga 6 jutaan. HP ini pakai MediaTek Dimensity 8100 Ultra, RAM 8GB dengan internal 256GB tanpa micro SD dan baterai 5000 mAh yang sudah disupport pengisian 120 watt dengan charger bawaan. Di tempat lain, si Mi 12 dia kan udah pakai Snapdragon 8 Gen 1 yang merupakan chipset flagship tahun lalu. Terus dia punya RAM 8GB, penyimpanan 256 dan baterai 4500 mAh. Nah, dari perbandingan specs yang barusan saya omongin bisa kelihatan ya kalau Mi 12T dia lebih unggul dari segi kapasitas baterai dan tentu pengisian baterai yang lebih cepat.
Mi 12 sendiri kelihatan lebih unggul di sisi lain berkat chipset yang dipakai karena kalau kita tes lewat aplikasi benchmark kayak Antutu, selisihnya itu nggak main-main. Satunya itu udah sejuta plus, satunya lagi itu masih di 700 ribuan. Cuma itu kan ya angka dalam pengujian, tapi gimana kalau performa pemakaiannya? Nah di sini saya sebenarnya lebih suka dengan performanya si Mi 12T ya. Lagi-lagi saya lebih suka Mi 12T. Untuk pemakaian standar harian deh, yang umum kayak misalnya buat browsing, sosial media, segala macem, mungkin itu kita nggak akan bisa mendapatkan atau melihat selisih yang sangat signifikan. Ya pada beberapa kesempatan memang Mi 12 dengan Snapdragon 8 Gen 1-nya berasa lebih cepat, tapi ya itu lagi-lagi tidak signifikan. Karena saya penasaran, berikutnya saya coba juga untuk tes ekspor video 1080p aja, durasinya sekitar 2 menit lewat CapCut, dan hasilnya ternyata memang Mi 12 lebih cepat daripada Mi 12T, tapi lagi-lagi tidak dengan selisih yang signifikan. Ya beda beberapa detik aja lah. Nah satu lagi, untuk pengujian gaming, nah ini juga agak ngagetin sebenarnya karena Mi 12T justru lebih stabil dan kalau menurut saya lebih nyaman digunakan. Seperti di sini saya coba main Genshin ya, FPS yang didapatkan dia lebih stabil di Mi 12T. Hal yang sama juga saya alami di game Hoyoverse lain seperti Honkai Star Rail yang lagi-lagi lebih stabil. Tapi yang lebih penting menurut saya adalah Mi 12T ini jauh lebih adem dibandingkan si Mi 12. Mi 12 saya gunakan lama dengan settingan yang sama seperti Mi 12T, itu handphonenya bisa overheat ya. Jadi ya perlu dipertimbangkan jika bermain tidak di ruangan ber-AC. Ini saya coba di ruangan tanpa AC dan hasilnya Mi 12 overheat. Jadi sekalipun dari segi benchmark jauh lebih tinggi Mi 12, tapi pada pemakaian sehari-hari saya lebih prefer si Mi 12T. Hal ini tambah lagi dengan baterainya, karena dengan kapasitas yang lebih besar, Mi 12T bisa dipakai lebih lama tentunya dibandingkan dengan Mi 12. Belum lagi soal chargingnya yang lebih cepat juga karena sudah dukung 120 watt dibandingkan 67 watt. Sekarang kita pindah ke soal software. Tadi kan udah hardware-nya dan di sini Mi 12 kelihatan lebih unggul. Bisa dilihat dari versi MIUI yang dipakai secara bawaan, Mi 12T udah pakai MIUI 14 dengan Android 13. Di tempat lain, si Mi 12T dia masih pakai Android 12 dan MIUI 13. Jadi masing-masing itu kayak ketinggalan satu generasi. Bagian security patch-nya pun juga demikian, masih ketinggalan meskipun nggak beda jauh, tapi lagi-lagi kelihatan kalau Mi 12T ini ketinggalan. Mungkin hal kayak gini nggak penting untuk sebagian orang, bahkan sebagian besar orang masih nggak peduli. Tapi kalau menurut saya tetap ini menunjukkan kalau Mi 12 yang statusnya pernah jadi flagship ya, itu masih akan lebih up to date dari segi software dibandingkan Mi 12T di seri mid-range yang akan selalu jadi nomor 2. Jadi buat yang mungkin punya perhatian khusus dari segi software ya mungkin ini akan menjadi hal yang perlu dipertimbangkan. Dan satu lagi kita masuk ke bagian kamera. Ini juga bagian yang menurut saya menarik karena Mi 12T hadir dengan resolusi yang lebih tinggi di kamera utamanya. HP ini lensa utamanya 108 megapiksel dengan OIS ditemani dengan lensa ultrawide dan makro. Untuk Mi 12 sendiri resolusinya memang lebih rendah, hanya di 50 megapiksel saja, tetap ada OIS. Kemudian lensa ultrawide yang resolusinya juga lebih tinggi dan dia punya lensa telemakro. Untuk mode foto dan video indikasi sebenarnya handphone ini mirip-mirip aja semuanya, tapi yang sedikit beda adalah Mi 12 bisa ngerekam video hingga 8K sedangkan Mi 12T mentoknya hanya di 4K aja. So langsung aja kita cek hasilnya dan dari beberapa perbandingan bisa dilihat kalau kedua handphone ini memang punya karakteristik yang sangat berbeda. Mi 12 seperti yang bisa dilihat dia punya tone yang lebih warm alias kekuningan dibandingkan Mi 12T saat menggunakan lensa utama. Kalau saya pindah ke lensa ultrawide baru deh Mi 12T yang justru kelihatan lebih warm dibandingkan Mi 12. Dari segi dynamic range, kontras dan warna yang saya lihat sih mayoritas masih lebih unggul si Mi 12. Lebih ke eye pleasing sih kalau menurut saya, nyenengin gitu di mata, enak dilihat. Beberapa kelihatan beda banget, beberapa tipis-tipis saja. Bahkan ada kalanya juga Mi 12T ini hasilnya bisa lebih bagus loh dibandingkan Mi 12 seperti ke foto mainan atau Gundam saya berikut ini. Jadi ya bener-bener tergantung sama situasi dan objek yang difoto. Next kita lanjut ke bagian low light. Di sini saya justru lebih suka dengan hasilnya Mi 12T. Tapi kalau dalam kondisi tanpa menggunakan night mode. Hasilnya kelihatan lebih oke, skin tone-nya menurut saya juga lebih pas. Cuma kalau kita udah pakai night mode, si 12T ini menurut saya sering bikin foto terlalu terang, kayak bener-bener pengen dibikin terang gitu. Sebenarnya baik lagi ke preferensi aja sih, tapi kalau menurut saya kayak gitu.
Nah sekarang kita lihat untuk bagian videonya, semua saya rekam dalam resolusi 4K 30 fps aja, kecuali nanti saya kasih keterangan khusus dan segala macamnya, jadi langsung aja kita lihat ini dia perbandingannya. Oke, jadi sekarang ini kameranya Mi 12 sama Mi 12T di pagi hari yang tidak terlalu biru, jadi mungkin dynamic range tidak terlalu dapat, cuma yang masih bisa dilihat ya di situ untuk awannya. Dan dari yang saya notice juga untuk warna dominan kayak hijau dia cukup diangkat ya, cukup beda warnanya pakai jalan. Oke, jadi kalau dari yang saya lihat sih sudah cukup tampak perbedaannya dari kedua handphone ini. Dari segi kualitas udah bisa dilihat perbedaannya, dan abisnya kita coba ke tes berikutnya ya untuk hasil video. Oke, jadi sekarang kita tes untuk videonya Mi 12 sama Mi 12T, dan bisa dilihat beda banget sih emang ya. Jadi dari skin tone, dari warna tuh kita lihat langit di belakang untuk dynamic range itu udah kelihatan beda. Nah, sambil sekarang kita juga masih bisa lihat perbedaan karakteristik dari kedua handphone ini lagi-lagi ya. Menurut kalian oke yang mana? Silahkan di komen di bawah. Dan by the way, ini adalah ketika kondisi setelan HDR atau HDR-nya dimatiin. Dan kalau kita nyalain, itu hasilnya beda lagi. Coba kita lihat sekarang. Dan sekarang kalau buat kamera depan dari kedua handphone ini, kalau dari yang saya lihat sama-sama tidak bisa mendapatkan detail di bagian langit belakang, nge-blown out dua-duanya jadi warna putih. Ke sana pun ya sama masih putih, jadi dynamic range-nya tidak dapat. Ya kalau yang saya lihat di layar handphone sih seperti itu. Iya, sini ya juga kelihatan bedanya. Mana yang lebih bagus silahkan dikomentarin aja. Biasanya kita pindah ke kondisi OLED, kita cek juga perbandingan dari kedua handphone ini. Sekarang kita sebelum coba tes jalan nih, lagi-lagi kita coba di kondisi low light, dan warna daunnya sangat berbeda ya, kelihatan banget. Satu hijau banget, satunya ya biasa aja. Tapi yang Mi 12 ya hijaunya, Mi 12 nya hijaunya lebih benar karena aslinya tidak sehijau itu ya. Jadi ini emang saturasinya naik banget di Mi 12T, Mi 12T. Dan sekarang kita bawa sambil jalan. Lagi kita cek dari segi warna, ini emang saturated banget. Oke, sekarang kita untuk tes jalannya. Kalau dari segi dynamic range, kayaknya kayak kalau dari yang saya lihat di layar handphone ini Mi 12T lebih baik. Cuma nggak tahu kalau di layar yang lain ya, ini di layar handphone soal saya lihatnya. Jadi ya itu dia, kita bisa lihat jitter-jitternya masih ada sambil dibawa jalan. Dan ya itu dia untuk pengujian sambil jalan dengan handphonenya ini. Dan habis itu kita pindah ke indoor ya seperti biasa kita pindah ke indoor untuk kamera belakang dan kamera depannya. Oke, sekarang kita pindah ke dalam ruangan untuk ngetes video perbandingan antara kedua handphone ini. Ya, di dalam studio kita bisa lihat sekarang perbedaan dari kecerahan, warna dan segala macam. Dan kalau yang saya lihat di handphone sekarang, layar handphone sih kelihatan banget bedanya. Mi 12 di sini kelihatan lebih cerah ya di layar handphone. Cuman nggak tahu kalau yang Anda lihat sekarang ya, kalian lihat sekarang di video seperti apa. Saya pindah ke sini. Mungkin ya lagi-lagi kelihatan sekali perbedaannya dari segi warna dan terang-terangannya beda. Sini juga. Oke, jadi itu kurang lebih bisa menggambarkan ya untuk kondisi dalam ruangan yang low light. Dan sekarang saya akan coba pindah ke kamera depannya. Oke, jadi sekarang ini saya cobain antara Mi 12 dengan Mi 12T dalam kondisi indoor yang minim cahaya ya dalam ruangan. Saya hanya menyalakan satu lampu dengan sedikit ya bocoran cahaya dari luar, dan hasilnya bisa dilihat seperti sekarang. Ya kembali kita bisa lihat perbedaannya.
warna hijau di temboknya udah beda gitu kan, skin tone juga beda banget. Ayo pindah ke sini. Nah ya, mungkin kelihatan juga perbedaannya dari segi kontras warnanya, skin tone, dan lagi-lagi ya itu bisa lihat. So, silakan dinilai sendiri menurut kalian mana yang lebih oke. Kalau menurut saya sih yang lebih oke Mi 12 ya, Mi 12. Cuman kalau mungkin kalian punya pendapat lain, silakan tulis aja. Jadi ya, itu dia. Dengan harga yang sama-sama kepala 6 ya, meskipun ya Mi 12 lebih mahal, tapi kalau dibilang lebih suka mana, saya sebenarnya lebih suka dengan Mi 12T ya. Walaupun dia ukuran lebih besar, tapi ya baterainya juga lebih besar, pengisian baterainya lebih cepat, layarnya dari pengujian saya juga lebih terang, lebih cerah, dan performa yang ternyata lebih stabil ya. Itu dia adalah beberapa hal yang cukup mengagetkan saya selama masa pengujian, karena ekspektasi saya tadi adalah Mi 12 akan menjadi mid-range killernya Xiaomi, tapi ternyata mid-range Xiaomi lebih bagus performanya. Tapi tetap ini HP yang menurut saya menarik untuk dipertimbangkan, karena dari segi chipsetnya ya dia chipset flagship ya, terus dia punya layar curve, dia juga punya security update dan software update yang lebih up to date pastinya karena dia bekas flagship, dan handphone ini adalah satu dari sedikit handphone di luar sana yang punya ukuran kecil tapi punya specs yang begitu tinggi. Jadi ya buat yang memang mengutamakan punya handphone dengan ukuran lebih ringkas, ya ini tetap saya rekomendasikan. Cuma buat yang mungkin tidak bermasalah dengan handphone yang lebih besar ukurannya, saya sih lebih merekomendasikan untuk Mi 12T aja. Jadi ya itu dia versi saya. Untuk pilihan yang lebih cocok dari diri sendiri sebenarnya balik ke preferensi masing-masing. Jadi silakan dikira-kira lebih cocok dengan handphone yang mana. Mau pilih yang manapun, seperti biasa saya bantu dengan link yang saya taruh di kolom deskripsi di bawah. Mungkin mau langsung beli atau mungkin lihat-lihat langsung aja cek. Untuk sekarang kayak segitu aja dulu video komparasi singkat yang nggak singkat-singkat amat. Semoga membantu. Butuh Reza pamit. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan seperti biasa, have a nice day.